Baiklah, kita lanjutkan ya ke cash receipt journal, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi di mana perusahaan atau kita itu menerima uang atau kasnya itu bertambah gitu ya. Jadi hanya menerima uang. Nah, formatnya seperti apa? Formatnya yang pertama masih ada tanggal atau date, selanjutnya di sini ada dokumen number, selanjutnya di sini ada description, lalu kolom utama itu terbagi menjadi dua, debit dan kredit. Nah, di kolom debit ini juga terbagi menjadi beberapa kolom. Yang pertama itu adalah kolom Bank BNI atau kolom kas ya. Terus di sebelahnya itu ada kolom other yang terdiri dari account number, account name dan amount. Nah, selanjutnya di sisi kredit di sini ada account receivable atau piutang dagang, dan di sebelahnya juga ada other sama seperti debit. Nah, other di sini fungsinya apa sih? Nah, kolom other ini untuk mencatat akun-akun lainnya selain kas dan piutang. Jadi kalau misalnya nanti ada akun selain akun kas dan akun piutang dagang, ini nyatetnya di kolom other ini, tergantung dia di debit atau di kredit. Seperti itu ya penjelasan mengenai cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Sekarang kita langsung aja masuk ke mencatat jurnal dari transaksinya ya. Sekarang yang pertama di cash receipt journal itu yang pertama ada transaksi berapa, kalian bisa cari sendiri yang udah kalian identifikasi, dan karena saya sudah dikerjakan makanya langsung saya jelaskan. Di sini yang termasuk ke cash receipt journal yang pertama itu adalah transaksi 2 ya. Cara taunya gimana? Sekali lagi saya jelasin. Yang pertama, kalian lihat di dokumen transaksi tersebut judulnya apa. Di sini udah bukti kas masuk ya. Lalu kalian cek siapa yang mengeluarkan dokumen. Yang mengeluarkan itu adalah kita, PT Araguna Elektronik ya. Lalu baca langsung isinya, keterangannya. Diterima dari PT Cipta sebesar Rp188.650.000. Keterangannya untuk pelunasan piutang dagang atas faktur nomor sekian tanggal 24 November 2019 dengan termin 2/10 per 30. Nah, berarti di transaksi 2 ini kita menerima uang dari PT Cipta sebesar sekian dengan keterangannya atau tujuannya itu untuk pelunasan piutang dagang. Nah, gimana cara mengerjakannya? Yang pertama, di sini kalian harus cari dulu dia ngelunasin piutang dagang atas transaksi yang mana gitu. Nah, di sini kan udah keterangannya atas faktur nomor sekian tanggal sekian gitu. Nah, terus sekali lagi kalian harus ingat adalah ketika ada transaksi yang terjadi sebelum bulan berjalan, ini kan bulan berjalannya bulan Desember ya. Yang terjadi sebelum bulan berjalan itu kalian harus cari di informasi umum atau di kartu yang disediakan sama soal gitu. Nah, karena ini terjadi di tanggal 24 November, artinya sebelum bulan berjalan, bulan Desember, berarti faktur ini harus kita cari di informasi umum ya. Ini kita cari di informasi umum. Coba ya, cari di informasi umum sebentar. Biasanya itu ada di ini nih, tabel yang menjelaskan customer dan supplier. Di sini kan tadi kita nerimanya dari PT Cipta. Nih, dicek ya. Nah, PT Cipta kan ini kan yang kedua. Oke, PT Cipta nih ya yang tengah. Terus kita cek PT Cipta tanggal 24 November dengan nomor faktur sekian. Oh iya benar kan, terminnya 2/10. Ternyata penjualan yang terjadi saat itu adalah yang ini nih. Penjualannya sejumlah 175 juta, PPN keluarannya 17.500, saldonya 192.500. Jadi pada saat itu PT Cipta ini punya hutang ke kita sebesar 192.500 gitu dengan termin 2/10 N per 30, dan transaksi ini terjadi di tanggal 24 November 2019.
baru akan dilunasi di tanggal mana tadi soalnya. Bentar. Baru akan dilunasi itu di tanggal 3. Nah, ingat ya, di sini ada termin 2/10 N/30. Berarti artinya untuk mengetahui apakah dia mendapat potongan atau tidak, itu kan harus kita hitung ya dari tanggal 24 November. Dari tanggal 24 November ke tanggal 3. Ke tanggal 3 Desember itu apakah lebih dari 10 hari atau tidak gitu ya. Coba kita hitung 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Ini kan ada 9 hari. Artinya kalau 9 hari berarti si PT Cipta itu mendapat potongan sebesar 2% gitu ya. Makanya uang yang kita terima nggak sejumlah 192 kan, tapi hanya 188 karena di sini ada potongan. Cara menghitungnya gimana? Ya gampang aja, tinggal 2/100 atau 2% dikali dengan tadi total hutangnya itu 192.500.000. Dapatlah hasilnya segini, 3.850.000. Nah, uang 3 juta ini akan kita catat sebagai sales discount atau bahasa Indonesianya adalah potongan penjualan gitu, yang akan kita catat di sisi debit gitu ya. Selain sales discount, yang di sisi debit apalagi? Tentu saja adalah kas, ya kan? Kan kita menerima uang, berarti ada uang masuk yang kita terima, itu otomatis akan tercatat di sisi debit akun kas gitu. Ya, berarti kasnya debitnya udah 2 nih, kas sama potongan penjualan. Lalu satu lagi yang di sisi kredit adalah apa? Nah, ini piutang. Kan si PT Cipta bayar piutang atau melunasi piutangnya. Berarti piutang yang dia punya berkurang kan? Nah, piutang berkurang itu adalah di kredit gitu. Jadi total piutangnya tetap segini, 192.500.000 di account receivable ya, karena dia berkurang gitu. Langsung aja gimana cara nyatetnya? Cara nyatetnya mah gampang. Ya, yang pertama kalian tulis tanggal, kalian tulis nomor dokumen, lalu kalian tulis description-nya itu adalah PT Cipta. Terus tadi kasnya sejumlah yang tertera di soal ya, 188.650. Ini adalah uang yang kita terima. Lalu tadi potongan penjualannya berapa? Potongan penjualannya atau sales diskon sebesar 3.850.000. Nah, lalu yang di sisi kredit tadi adalah si piutang dagang atau account receivable-nya ya, sebesar 192.500.000 rupiah. Itu. Terus ini jangan lupa account number-nya kalian tulis juga. Kalau lupa bisa dicek di informasi depan yang ada daftar akun, itu kan ada nomor-nomor akun dan bahasa Indonesianya. Kayak gitu ya. Terus sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang uang masuk atau pelunasan piutang, terus kalian bingung nih yang di debit mana, yang di kredit mana, nggak usah bingung sebenarnya. Caranya pertama, ini ada uang masuk, artinya uang yang kita terima, ya kan? Pasti bertambah dong kas kita. Kas itu akan bertambah di debit, ya. Terus yang berkurangnya tadi apa? Piutangnya si PT Cipta. Piutang berkurang itu naruhnya di kredit. Nah, terus misalnya kalian bingung nih, si potongan penjualan itu masuknya debit atau kredit ya? Ya kalian tinggal lihat aja angkanya. Di sini debit kasnya 188, di sini account receivable-nya 192. Ya tinggal kalian hitung aja selisihnya berapa, lalu masukin. Ini kan 192, di sini 188. Gedean kredit kan? Oh, berarti si sales diskon tadi sisanya atau selisihnya harus dimasukin ke debit biar debit dan kreditnya menjadi balance gitu. Pokoknya kuncinya kalau siklus manual kayak gini ya harus antara debit dan kredit itu harus balance gitu aja. Kalau misalnya kalian lupa ini debit atau kredit itu ya. Nanti di video berikutnya langsung kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Oke.